Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Aril Prastya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tiga, tiga kompetensi dasar seorang konselor, kompetensi kepribadian uh, yang wajib atau harus dimiliki oleh seorang konselor. Sebenarnya tidak hanya tiga kompetensi kepribadian seorang konselor, ada banyak. Cuman kali ini saya hanya akan menjelaskan tiga, karena jika saya jelaskan semuanya satu-satu, durasi video ini akan sangat panjang. Jadi cukup tiga saja. Jadi simak baik-baik. Oke, jadi kompetensi kepribadian yang pertama yang akan saya bahas adalah pribadi yang ramah. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ramah ini memiliki arti baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya, suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Sementara menurut Setiadi dan kawan-kawan, ramah tamah itu merupakan suatu perilaku dan sifat masyarakat yang akrab dalam pergaulan, seperti suka tersenyum, sopan dalam berkomunikasi, ringan tangan, suka menyapa, suka membantu tanpa pamrih, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut dilakukan dengan ketulusan dan prasangka baik terhadap orang lain, baik orang yang sudah dikenal maupun tidak dikenal atau orang asing. Nah, pribadi yang ramah ini sangat penting bagi seorang konselor karena seorang yang memiliki sikap ramah tamah menunjukkan bahwa ia mengakui dan menghargai keberadaan serta harkat dan martabat orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta lebih mengutamakan kepentingan bersama agar tercapainya kesejahteraan. Nah, dengan sikap ramah tamah, maka orang lain akan merasa dihargai dan diterima dalam pergaulan. Begitu pula saat melaksanakan proses konseling. Sikap ramah ini akan membuat konseling atau klien kita itu merasa dihargai dan diterima saat bersama konselor. Sehingga konseling menjadi merasa nyaman, dapat mengungkapkan berbagai problemnya dengan lebih terbuka. Dan hal ini akan menjadikan proses konseling menjadi lancar. Berikut ini merupakan tips menjadi pribadi yang ramah. Nah, untuk menjadi pribadi yang ramah, kita perlu membiasakan diri melakukan hal-hal yang mencirikan orang yang ramah. Orang yang ramah itu memiliki ciri-ciri senang menyapa. Oleh karena itu, kita membiasakan diri untuk menyapa orang lain. Membiasakan diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Membiasakan untuk membantu dengan ikhlas. Membiasakan untuk peka atau peduli terhadap lingkungan. Membiasakan berbicara dengan tersenyum. Membiasakan untuk mengucapkan terima kasih. Membiasakan untuk menawarkan makanan atau bantuan apapun, sekecil apapun. Lalu yang terakhir, membiasakan untuk berpikir positif dan berprasangka baik. Lalu, kompetensi kepribadian yang kedua, yaitu adalah sabar. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar ini memiliki arti tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Sabar ini berasal dari kata as-sabru, yang artinya adalah menahan diri dari keluh kesah. Penting sekali sikap sabar ini dimiliki oleh seorang konselor. Kesabaran konselor ini akan membantu klien untuk mengembangkan dirinya secara alami. Jadi, klien itu tidak boleh diburu-buru. Biarkan dia menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan secara natural, secara alami, tanpa diburu-buru. Tidak tergesa-gesa adalah salah satu kualitas sikap dan perilaku konselor yang sabar. Bentuk dari kesabaran ini ada dua, yaitu kesabaran jasmani dan kesabaran rohani. Kesabaran jasmani merupakan kesabaran dalam menerima dan melaksanakan sesuatu yang melibatkan anggota tubuh. Contohnya, sabar dalam menghadapi cobaan yang melibatkan fisik, seperti penyakit, kelelahan, atau terasa sakit, dan lain sebagainya. Kesabaran rohani ini menyangkut kemampuan menahan
kehendak nafsu yang dapat mengantarkan kita kepada hal-hal buruk atau perilaku yang jelek. Contohnya, sabar dalam menahan amarah atau menahan nafsu. Berikut merupakan tips menjadi pribadi yang sabar. Yang pertama adalah berusaha untuk bersyukur dan ikhlas. Dengan bersyukur dan ikhlas, kita akan memahami berbagai perspektif dari suatu kejadian atau peristiwa dalam hidup. Biasakan untuk berpikir bahwa setiap masalah itu pasti ada sisi positif yang kita ambil, dan kita bisa mensyukuri hal itu. Yang kedua, jangan menyerah pada emosi. Setiap kita menghadapi kondisi yang menyebabkan kita menjadi emosi, belajarlah untuk lebih rileks. Sebab jika kita menyerah pada emosi, maka disitulah kita akan tenggelam dalam perasaan negatif. Seandainya kita merasa emosi ini semakin tinggi dan tidak tertahankan, ada baiknya menjauh dari permasalahan dan menenangkan diri. Setelah emosi itu menurun, barulah kita menghadapi situasi yang menjadi masalah tersebut. Yang ketiga, yakinlah setelah ada kesulitan, pasti akan ada kebahagiaan. Setiap orang pasti pernah menghadapi masalah atau persoalan. Namun, hal tersebut tidak lantas membuat kita menjadi menyerah dan lari dari permasalahan begitu saja. Hadapi permasalahan itu dengan kepala dingin. Apapun yang terjadi, apapun masalah yang dihadapi, yakinlah bahwa setelah masalah itu pasti akan ada hasil yang manis yang bisa kita peroleh. Yang keempat adalah selalu memaafkan orang lain. Biasakan diri untuk memaafkan orang lain karena orang sabar adalah orang yang dapat memaafkan kesalahan orang lain. Meski berat, memaafkan itu akan membuat hati menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi prasangka dan asumsi negatif terhadap orang lain. Dan tentu saja, memaafkan orang lain juga akan menjadikan Anda sebagai sosok yang penyabar. Selanjutnya, kompetensi kepribadian konselor. Yang ketiga, atau yang terakhir adalah dapat dipercaya. Menurut Mayer, kepercayaan sebagai keinginan suatu pihak untuk menjadi pasrah atau menerima tindakan dari pihak lain, berdasarkan pengharapan bahwa pihak lain tersebut akan melakukan sesuatu tindakan tertentu yang penting bagi pihak yang memberikan kepercayaan terhadap kemampuan memonitor atau mengendalikan pihak lain. Lalu menurut Pruitt, kepercayaan adalah keyakinan dari semua pihak terhadap satu dengan yang lainnya yang dapat diandalkan dalam memenuhi kewajiban dari hubungan timbal balik. Lalu menurut Rousseau, kepercayaan sebagai bagian psikologis yang terdiri dari keadaan pasrah untuk menerima kekurangan berdasarkan harapan positif dari niat atau perilaku orang lain. Nah, dari berbagai pengertian tersebut, dapat diambil garis besar atau kesimpulan bahwa kepercayaan itu merupakan sifat percaya dan pasrah kepada suatu pihak karena adanya harapan positif kepada pihak yang dipercaya tersebut. Konselor itu perlu memiliki pribadi yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena konselor merupakan tempat yang aman bagi klien, tidak menjadi ancaman atau penyebab kecemasan bagi klien. Ada beberapa alasan kenapa konselor ini menjadi tempat dari kepercayaan. Antara lain, yang pertama, esensi tujuan konseling adalah mendorong klien untuk mengemukakan masalah dirinya yang paling dalam. Konselor ini diharapkan dapat memahami dan mau menerima curhatan dan berbagai keluh kesah klien tanpa penolakan. Yang kedua, klien percaya pada konselor dan dapat memotivasi dirinya. Dan yang ketiga, klien yang diterima dan dipercayai menimbulkan sikap percaya pada diri klien. Berikut ini merupakan tips menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Yang pertama adalah jujur, yang kedua menepati janji, yang ketiga dapat bertanggung jawab, yang keempat konsisten, dan yang kelima percaya pada diri sendiri. Oke, itu tadi merupakan
3 kompetensi kepribadian konselor yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila ada masukan, silahkan berkomentar di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.